Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kompak. Mohon maaf untuk breaking news, Mas. Di kesempatan ini saya bersama rekan saya di dalam breaking news ini. Tentunya salam kompak untuk Anda dan saya kebetulan ada bintang tamu yang sudah hadir di studio. Saya ucapkan selamat siang Pak Toto, selamat siang. Selamat siang. Gimana Pak Toto kabarnya? Sehat ya? Baik-baik aja. Ini udah lama kita nggak ketemu. Sebagai sahabat tentunya kita selalu berdoa sehat dan sehat. Kalau menurut Pak Toto bagaimana dalam kesehariannya kita di Barito Timur ini seperti apa? Mungkin biasa-biasa saja atau dalam kegiatan kita sehari-hari atau bagaimana Pak? Yang Bang Jos maksud? Ya, terutama dari sisi kesehatan kita, dari sisi mungkin aktivitas kita yang terlalu banyak, mungkin itu bagaimana? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, pada suasana pandemi sampai hari ini, ya, kita melihat masyarakat di Barito Timur cukup juga memperhatikan pedoman dari kesehatan dalam pergaulan protokol kesehatan, protokol kesehatan. Namun tampaknya ada beberapa warga juga yang masih terkena terpapar corona. Itu juga kita ikut prihatin ya. Barangkali dalam kegiatan interaksi sosial di masyarakat belum memenuhi persyaratan protokol kesehatan, ataupun mungkin karena ada hal-hal lain di mana kawan-kawan kita dari beberapa berita di medsos, termasuk dari grup Radio Monika, dikabarkan ada beberapa yang terkena COVID-19. Nah, kita ikut prihatin, mudah-mudahan dari hari ke hari masyarakat Barito Timur akan lebih sadar, lebih mengikuti aturan protokol kesehatan agar pandemi ini bisa segera diatasi. Dan kita mengaturkan banyak terima kasih kepada relawan dari warga masyarakat, dari organisasi, ada juga dari media, kemudian dari kawan-kawan anggota Polri, anggota TNI yang berjibaku bersama-sama membantu pemerintah daerah khususnya Barito Timur mengatasi pandemi yang kita rasakan cukup berat ya bagi perekonomian masyarakat Bartim khususnya dan umumnya masyarakat Barito Timur. Panjang juga. Panjang memang seperti itu. Ini ya Pak Toto ya. Kalau menurut Bapak nih seperti apa nih Barito Timur nih? Kan kalau kita sudah menjalani berbagai hal ya yang kita lakukan. Kalau kita lihat dari sisi media dulu ya, dari sisi media. Sisi media ini Barito Timur kan tentunya daerah yang berkembang ya Pak ya. Betul. Yang betul, ya. Barusan umurnya baru dianggap masih muda ya. Belasan tahun 2003 kemarin berdirinya dan sampai sekarang. Pada awalnya kita bagi sangat awam sekali di dunia media ini, terutama para awak media yang meliput kegiatan-kegiatan yang ada di Barito Timur ini seperti ini. Nah sekarang kan sudah ada radio dan juga ada media lainnya, elektronik, maksudnya media cetak dan lain sebagainya, semuanya hampir ada di sekitar kita sini. Kalau Bapak menyikapi apa kurang lebihnya mungkin yang bisa Bapak alami, Bapak sendiri kan sebagai media juga ya. Barito Timur ini apa yang bisa Bapak sampaikan? Mungkin ini satu masukan atau kritikan yang tujuannya ke tertentu, ataukah itu ke pihak pemerintah ataupun mungkin ke pihak media ataupun seperti apa, silakan. Mungkin tukar pengalaman aja. Tukar pengalaman aja karena tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Selalu dalam kekurangan ilmu di bidang media. Untuk Bang Jos dan kawan-kawan pendengar Radio Monika ketahui, saya kebetulan sudah hampir 38 tahun
Bang Jos di media. Di media. Di media. Jadi Cukup. agak Luar cukup biasa. mungkin untuk para wartawan yang masih junior di di Barito Timur khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya, barangkali pengalaman di media yang saya alami bisa diambil manfaatnya Iya. dan dibuang yang buruknya, diambil buruknya, yang baiknya. baiknya ya. Nah, secara umum media yang ada di Kabupaten Barito Timur yang saya tahu itu ada media cetak ya, ada media elektronik seperti Online juga ada. online ya juga ada yang di medsos, dan tampaknya yang lebih dominasi itu di media sosial ya. Media sosial. Yang perlu kita perhatikan yang pertama kali adalah legal formal media ya. Artinya legal, ya. bahwa media itu bisa menyampaikan aspirasi masyarakat ke publik dengan catatan memiliki badan hukum yang jelas. Ya, itu biasanya dengan cara mudah itu ada badan hukum dari Kemenkumham, ada AHU biasanya. Iya. Media yang resmi itu ada AHU, baik itu cetak, elektronik, kecuali mungkin medsos ya, karena medsos itu sifatnya personal ya, pribadi-pribadi. Itu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat kita bersama agar media yang dibaca dan dikonsumsi untuk bahan masukan informasi itu memiliki kualitas yang terlindungi oleh hukum. Betul. Bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Yang kedua ada beberapa perundang-undangan juga yang perlu diperhatikan. Ada Undang-Undang Nomor 40 1990 itu masalah pers ya. Ada juga undang-undang penyiaran yang mungkin Bang Jos ya bidangnya ya, di bidang penyiaran. Kemudian juga ada media yang aturan yang menyangkut masalah interaksi di media sosial, di antaranya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, kemudian yang terbaru Nomor 31 tahun 2015 masalah Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE juga perlu teman-teman yang gemar menggunakan media sosial perhatikan, jangan sampai ada hak-hak orang yang kita langgar ya. Karena walaupun kita ada kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 huruf F-nya, di mana masyarakat di Indonesia boleh mengungkapkan pendapat ataupun opini, namun demikian harus diimbangi dengan rasa tanggung jawabnya. Jadi boleh menyampaikan aspirasi, pendapat dan lain sebagainya, tapi juga tidak boleh melanggar hak-hak orang, termasuk undang-undang SARA ya. Undang-undang SARA itu tidak diperkenankan sampai terjadi konflik sosial nanti. Nah, itulah pedoman-pedoman pokok yang barangkali bisa diambil manfaatnya buat pendengar Radio Monika, khususnya kawan-kawan jurnalis baik yang cetak elektronik dan online elektronik ya seperti Bang Yus ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian ada beberapa aturan Bang Yus yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat di mana radio ini bisa didengar. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Betul. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010. Itu termasuk masih informasi publik, dan ada Perda Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2013. Itu terkait masalah informasi yang boleh diinput oleh masyarakat pada umumnya, tetapi ada hal-hal yang memang dibatasi. Ada pembatasan seperti di pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 2008. Jadi ada informasi yang bisa diakses oleh publik, ada informasi yang memang oleh hukum dilindungi ya, tidak boleh dipublikasikan. Biasanya yang secara khusus tidak boleh dipublikasikan itu menyangkut persoalan kepentingan bersama ya, kepentingan nasional, diantaranya pertahanan keamanan, kemudian hal yang menyangkut kepentingan luar negeri juga ada ketentuannya. Gini Pak, kalau kita tinggalkan dulu, mungkin satu tadi mungkin masyarakat sudah mengetahui dan media-media juga mungkin sudah sedikit walaupun tidak paham betul ya, mungkin sudah bisa mengikuti adanya aturan dan undang-undang. Nah, kemudian kalau
dari dunia media sendiri ya, Barito Iya. Timur masih kita lihat kan masih terbatas ya. Iya. Terbatas dari segala aspek ya kalau saya lihat ya. Ini dari aspek sosialnya, Iya. ekonomi apalagi ya Pak ya. Betul. Kemudian dari politik juga demikian dan lain-lain dan lain-lain. Iya. Begitu banyaknya media yang ada di sini, kadang-kadang sumber kebaikan dan sumber malapetaka. Ya, jadi dari antara sumber-sumber itu berada di situ karena memang Ya. media ini ada yang dia cenderung hanya berkepentingan sesaat yang Betul. dia bisa pakai begitu, ada yang Ya. memang dia punya jangka panjang dan memang betul-betul dia ingin memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat. Kalau Bapak menyikapi ini, dia cenderung yang mana kira-kira saat ini yang ada ini? Ya, kita harus menyadari Bang Gus, Ya. kondisi masyarakat di Barito Timur khususnya dan umumnya di Indonesia untuk masalah-masalah seperti ini memang ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Pertama yang saya lihat sumber daya manusia, Iya, SDM-nya ya. karena SDM walaupun bagaimana dalam hampir semua aspek kehidupan sangat diperlukan. Iya. Baik itu SDM menyangkut personal dari media itu sendiri ataupun dari warga masyarakat. Nah, di sini perlunya pendidikan ya, Iya. pendidikan profesionalisme di bidang jurnalis. Jurnalis, ya. Mungkin kawan-kawan harus lebih keras lagi belajar tanpa lelah dan tanpa dibatasi oleh usia. Karena namanya ilmu di bidang jurnalistik sangat luas ya, dan itu akan senantiasa kita perlukan sepanjang masih ada negara. Baik, sudah dapat poinnya. Iya. Ini Pak, kalau yang berkaitan dengan sebenarnya mereka semua ini pada ingin Iya. mungkin kalau yang terjadi di daerah-daerah tertentu ya, anggap aja di daerah kita Barito Timur ya. Iya. Ini umpamanya dia tidak puas dengan layanan pemerintah Betul, begini umpamanya. Iya. Itu memang diperbolehkan nggak untuk mengkritisi sejauh mana? Apa batasan-batasan yang diperbolehkan itu? Ya. Iya. Asal bagaimana tadi saya sampaikan bahwa di negara kita syukur alhamdulillah ada ketentuan masalah keterbukaan informasi publik di Undang-Undang 14 2008, PP 61 2010, kemudian Perda nomor 5 tahun 2013. Ada juga diatur di dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian PP 96 tahun 2012 masih pelayanan publik, dan Perda Kalteng maksud saya nomor 57 tahun 2013. Jadi dengan perangkat tadi dan Undang-Undang Pers tentunya ya nomor 40 tahun 1990, setiap warga negara Indonesia disesuaikan dengan pasal tadi 28 huruf F itu memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dengan catatan bebas tapi bertanggung jawab. Ada etika tertentu yang harus kita jaga, menghormati orang lain, terutama apalagi menyangkut penguasa ya. Penguasa itu memang harus dikritisi, tapi secara konstitusional, secara hukum, dan tidak menimbulkan ribut atau mungkin konflik di masyarakat. Kita cari upaya terbaik. Biasanya itu Pak Bang Yus, kalau memang ada hal-hal yang perlu dikritisi, itu bisa menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Teknisnya itu bisa perorangan, bisa media, bisa LSM. Yang terpenting memiliki badan hukumnya. Yang jelas itu disampaikan kepada instansi terkait atau pejabat yang dianggap mungkin belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tentu sekali lagi dengan etika yang baik, dengan surat kah, mungkin dengan yang terpenting jangan bersifat brutal memponis gitu lah. Jangan sifat memponis, tapi berikan kesempatan kepada setiap orang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Baik Pak Toto, ini waktunya 10 menit bincang-bincang udah ini. Namun terima kasih banyak. Sama-sama. Dan inilah bintang tamu kita dengan Pak Toto SH
Iya. Ya, saya narasumber kita untuk hari ini di dalam Breaking News ini dalam radio kesayangan Monica Surya FM ini. Iya. Dan saya yakin untuk rekan-rekan yang mungkin nanti Anda bisa lihat di YouTube kami atau kunjung di YouTube kami di radio spasi Monica, spasi Surya, spasi Barito Timur. Ya, silakan aja kunjung dan mungkin kalau ada tanya jawab boleh dijawab Pak ya, nanti boleh ya. Silakan, Oke, silakan nanti kita- sepanjang saya bisa menjawab, Iya, oke. saya jawab. Nanti Iya. kalau nggak bisa menjawab, Bang Jos yang jawab. Oke, Iya, ya oke, iya. Pak Toto sudah menyiapkan diri untuk bisa menjawab ya kan, walaupun Iya. nanti kita tentunya dengan melalui proses ya Pak ya. Betul, Nah, iya. Jadi nanti kita akan bincangkan berikutnya, yaitu bisa Anda masukkan, ada masih masukan ke Anda, yaitu Iya, di radio spasi Monica, spasi Surya, spasi Barito Timur. Anda bisa kunjung di sana. Iya, terima Oke, kasih. kalau gitu terima kasih Pak Toto. Sama-sama, Bang Selamat Jos. siang Pak Toto, Selamat mudah-mudahan siang, Bang Jos. sehat selalu dan itulah bincang-bincang saya dengan Pak Toto. Selamat siang dan yuk kita bersama kami di Radio Monica FM. Iya, terima kasih.